Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Sabi Bagus. Jumpa lagi dengan saya Edi Wijayanto. Terima kasih telah mengeklik channel Sabi Bagus TV sebagai inspirasi dunia sapi Indonesia. Kali ini saya akan menyampaikan bagaimana cara membuat tempat pakan. Nah, kita ketahui bahwa sapi kodratnya itu adalah makan rumput. Nah, karena proses rekayasa sehingga sapi ini dibuat kandang. Nah, di dalam kandang diperlukan tempat pakan. Tentunya sebagai kodrat sapi makan rumput, berarti sapi itu langsung ke lantai atau ke tanah. Nah, itu memang paling ideal. Nah, kenapa? Karena sapi waktu makan langsung di atas rumput, maka disitulah akan keluar namanya saliva. Nah, saliva itulah yang akan memproses enzim-enzim sehingga mempercepat proses bakteri-bakteri rumen yang ada di lambung atau rumennya. Nah, berikut saya akan menyampaikan bagaimana cara membuat tempat pakan atau palongan di kandang yang sudah disiapkan. Nah, di belakang saya ini adalah proses konstruksi pembuatan palongan kandang. Nah, berapa ukurannya memang tidak ada standar. Cuma minimal ini bisa jadi referensi. Nah, sahabat, kita bisa lihat di sini di belakang saya ini tempat palongan yang sedang dibuat. Nah, kita bisa lihat sendiri pertama adalah lebarnya. Nah, lebarnya ini kita bisa melihat itu kira-kira sekitar 90 cm, bisa juga 80, tapi bisa juga 100 cm. Nah, ini nggak ada standar, cuma memang standarnya relatif bagus tuh sekitar 90 cm. Nah, 90 cm tentunya untuk ketebalan temboknya depan maupun belakang kira-kira sekitar 15 cm. Nah, sehingga kalau dikurangi 15 kali 2 berarti 30, maka lebar dalamnya ini kira-kira sekitar 60 cm. Nah, kemudian kita lihat tingginya. Tingginya itu kita bisa ukur kira-kira sekitar 75 sampai 80 cm. Nah, sebenarnya lebih rendah pun nggak masalah. Nah, ini adalah perkiraan standar saja, yaitu 75 sampai 80 ketinggiannya. Nah, kemudian kedalamannya itu kita bisa, karena ini kan proses konstruksi ya, kita bisa ukur kira-kira sekitar 30 sentian kedalamannya. Kurang lebih ya, bisa juga 25 atau juga bisa 30. Tapi baiknya adalah sekitar 30 cm. Nah, ini. Jadi kita sudah tahu lebarnya, kemudian tingginya, kemudian kedalaman dari tempat makan ini. Nah, selain itu tempat makan itu juga perlu ada pembatas antara tiang dengan tempat makan ini. Kenapa? Karena kalau tidak ada pembatas ini, maka sapi akan cenderung akan melompat ke dalam. Nah, maka perlu ada pembatas, biasanya nanti akan kita kasih. Maka diperlukan pipa atau kayu yang relatif kuat untuk menahan ini. Nah, ini kebetulan karena struktur kandangnya kandang yang relatif modern, maka ini dipakai pakai pipa. Pipa ini bisa 2,5 in atau juga bisa pipa 3 in. Karena struktur kandangnya ini memang di Sapi Bagus Farm itu disetting untuk sapi-sapi Brahman Cross, yaitu sapi yang kita datangkan dari Australia, maka standar pipanya adalah 3 in, di mana ketebalannya adalah kira-kira 2 mili ini untuk kekuatan. Nah, nanti di atas ini kebetulan adalah raffia, tapi sebenarnya nanti akan kita ganti adalah dengan sling. Supaya apa? Waktu sapi makan ke palongan itu dia ketahan ini, tidak melompat gitu. Nah, ini salah satu. Nah, makanya selain ada pipa kebetulan untuk menahan atap di atas, tapi juga ada pipa yang sifatnya atau tingginya itu sekitar 2 meter. Di sini ketiganya 1,5 meter, cuma kita tanam 50 cm. Jadi posisinya adalah
2 meter. Ini tak lain adalah untuk menahan ini. Jadi ini memang disetting untuk sapi-sapi baik sapi lokal maupun sapi biik. Memang kalau sapi lokal relatif sangat ideal. Tetapi sapi Brahman Cross itu memang standarnya seperti ini. Kenapa? Karena memang sapi-sapinya itu dilepas kondisinya. Nah, sehingga diperlukan kekuatan yang maksimal. Nah, ini. Nah, ini rata-rata dari batas satu tiang ke tiang yang lain itu rata-rata sekitar 2,5 meter. Nah, ini sahabat. Nah, proses pembuatan ini memang sejak awal harus di-setting atau dibuat gambar atau direncanakan. Manfaatnya adalah waktu tukang batu membuat atau tukang pipa ini menanam pipanya itu sudah jelas-jelas terencana, terstruktur itu. Nah, sehingga nanti tidak timbul bongkar pasang. Nah, ini sahabat. Jadi perlu diperhatikan. Nah, sahabat, tentunya inilah proses pembuatan tempat pakan. Nah, bagi sahabat-sahabat sapi bagus yang ingin tertarik mengetahui lebih jauh bagaimana sih proses berbisnis sapi, baik secara teknis tentang pembuatan kandang, pemilihan sapi, kemudian pemeliharaan sampai membuat pakan serta pemasarannya, silahkan sahabat gabung dalam pelatihan bisnis sapi yang diselenggarakan oleh Sapi Bagus Academy. Nah, demikian sahabat. Nanti bisa melihat klik di bawah itu ada linknya, langsung bisa mendaftar karena secara reguler Sapi Bagus Fund menyelenggarakan pelatihan-pelatihan sapi selain sapi-sapi lokal juga sapi Brahman Cross, yaitu sapi potong untuk kebutuhan setiap hari atau memelihara sapi yang kita impor dari Australia. Demikian sahabat, tetap semangat jadi peternak. Salam sapi bagus.